Kira-kira, apakah pasar kripto saat ini sedang dalam fase dasar atau justru mendekati titik balik untuk kenaikan? Selamat datang di channel Analisa Kripto, di mana kita akan membedah situasi terbaru, spesial di tanggal 10 November 2025 waktu Indonesia. Saat ini, pasar kripto sedang melalui fase yang cukup menantang. Banyak investor bertanya-tanya, apakah ini waktu yang pas untuk bersiap naik atau justru harus tambah hati-hati? Yuk, kita bongkar datanya dengan analisa mendalam, tetapi tetap santai dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, ingat ya, semua informasi di video ini bertujuan edukasi. Saya bukan penasihat keuangan, jadi pastikan untuk lakukan riset sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Setiap keputusan tetap di tangan kalian, dan pasar kripto punya risiko yang harus dipertimbangkan dengan matang. Sekarang kita mulai dari salah satu indikator sentimen paling populer, yaitu Fear and Greed Index. Hari ini, nilainya berada di 24, masuk kategori fear alias ketakutan. Apa artinya? Kalau indeks ini rendah, berarti mayoritas pelaku pasar merasa khawatir, waspada, bahkan takut kehilangan uang. Dalam seminggu terakhir, angka Fear and Greed Index cenderung stagnan di sekitar 24 hingga 25, padahal sebulan lalu masih di level 54 alias netral, bahkan sempat mencapai 88, level euforia ekstrim di puncak setahun kemarin. Secara umum, Fear and Greed Index di area ketakutan seperti ini kadang bisa jadi sinyal bahwa banyak orang yang sudah menjual dan tekanan jual mulai berkurang. Beberapa investor justru melihatnya sebagai peluang karena biasanya orang cenderung menjual di saat ketakutan. Namun, kita tentu harus lihat keseluruhan data biar analisa tetap objektif. Selanjutnya ada Pi Cycle Top Indicator, salah satu alat deteksi siklus pasar paling legendaris di dunia kripto. Sederhananya, indikator ini memantau dua moving average penting, yaitu rata-rata 110 hari dan rata-rata 350 hari yang dikali dua. Kalau garis-garis ini saling bersilangan, itu biasanya menandakan puncak harga jangka panjang Bitcoin sudah dekat atau bahkan sudah lewat. Untuk saat ini, garis MA 110 hari berada di angka $113.777, sedangkan MA 350 dikali 2 masih jauh di atas, yaitu $205.625. Artinya, belum ada sinyal puncak besar dari Pi Cycle Top. Dua garis ini belum bersentuhan, jadi tekanan jual ekstrim atau euforia puncak belum terjadi. Sekarang kita masuk ke Puel Multiple, indikator yang melihat berapa besar pendapatan para miner Bitcoin dibanding rata-rata historisnya. Biasanya, nilai di atas 2.2 dianggap zona bahaya, alias sinyal bahwa pasar sudah terlalu panas. Hari ini, Puel Multiple berada di 0,82, jauh di bawah level waspada. Ini artinya, tekanan jual ekstrim dari miner masih sangat kecil, dan pasar belum memperlihatkan tanda-tanda bubble. Untuk para investor yang suka melihat siklus, level Puel Multiple rendah seperti sekarang justru lebih sering muncul di fase dasar atau awal pemulihan siklus baru. Sekarang kami akan pilih 3 indikator paling menarik dari lebih dari 30 indikator siklus puncak yang kita pantau hari ini. Yang pertama menarik adalah Bitcoin R99 Index. Saat ini nilainya di 0,76, masih jauh dari level target puncaknya yaitu 4. Angka ini menunjukkan harga Bitcoin belum dianggap mahal secara historis, bahkan cenderung undervalued menurut indikator ini. Indikator kedua adalah MVRV Z-Score yang hari ini di angka 2,06. Untuk sinyal puncak biasanya harus di atas 5. Ini berarti secara statistik harga Bitcoin belum terlalu jauh di atas nilai wajarnya, sehingga belum ada tekanan jual besar-besaran dari investor awal. Dan indikator ketiga yang cukup mengejutkan adalah ETF to BTC ratio yang nilainya 7,29%, sementara target awasnya 3,5%.
Walaupun belum memicu sinyal puncak, kenaikan persentase alokasi ETF terhadap pasar Bitcoin ini menunjukkan mulai banyak instrumen institusi yang masuk dengan agresif. Ini bisa jadi indikasi minat besar dari pasar tradisional, walau untuk puncak siklus masih belum mengkhawatirkan. Menariknya, dari ke-30 indikator, tidak ada satupun yang memicu sinyal puncak saat ini. Artinya, belum ada konsensus bahwa pasar sudah mendekati bubble atau euforia massal. Mari kita bahas rencana trading untuk beberapa aset utama, dimulai dari Bitcoin terhadap USDT. Untuk Bitcoin, posisi long terbuka dengan entry di 104.982,2. Stop loss ditempatkan justru di bawah 100.800 supaya tetap aman dari fluktuasi singkat. Target pertama di 107.000, lanjut ke 110.000 dan 111.600 dolar. Strategi ini memanfaatkan sinyal oversold pada RSI harian dan pola bullish engulfing di time frame 4 jam terakhir. Risiko relatif terjaga karena stop loss di bawah support mayor. Untuk Ethereum versus USDT, entry di 3.572,12. Stop loss diletakkan di 3.221 dengan target awal 3.737, disusul 3.900 dan zona resistensi besar di 4.100. RSI rendah dan pantulan dari lower Bollinger Band mendukung strategi ini, meski volatilitas tinggi mesti diwaspadai. Selanjutnya, BNB versus USDT. Entry di 2,3664, stop loss di 2,3242, target profit di 2,4334, 2,4798, dan 2,5073. Secara teknikal, struktur higher lows pada candle H4 dan konfirmasi bullish dari indikator mendukung setup long ini. Untuk Solana USDT, entry di 164,98 dan stop loss di 147,89. Target profit di 178,9, 185,14, serta 188,73. Setelah oversold pada RSI harian dan pantulan dari lower Bollinger Band, Solana berpotensi naik ke area resistensi yang disebutkan. Selanjutnya, XRP terhadap USDT mengusung entry di 0,17909 dan stop loss di 0,17652. Target profit ditempatkan berjenjang 0,183915, 0,184965, dan 0,18759. Secara tren, struktur harga mendukung potensi reaksi naik jangka pendek, terlebih dukungan RSI dan Bollinger Band. Terakhir, untuk Doge versus USDT, setup long dengan entry di 996, stop loss di 920, target profit di 1053, 1090, dan 1120. Doge sedang dalam fase bounce dari lower Bollinger Band dengan RSI sangat oversold, sehingga peluang mean reversion layak diantisipasi. Namun, tetap waspadai volatilitas Doge yang di atas rata-rata. Sekali lagi, video ini hanya untuk tujuan edukasi. Semua keputusan investasi ada di tangan kalian sendiri. Pastikan selalu gunakan strategi manajemen risiko, lakukan riset, dan jangan pernah mengambil keputusan investasi hanya dari satu sumber saja. Sampai jumpa di episode berikutnya, semoga analisa hari ini bermanfaat dan selalu trade dengan bijak.